Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Allahumma faqihni fid din wa alimi ta'lim. Insyaallah ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu ini diberi keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan semua urusan, dititipi anak-anak yang soleh dan solehah, dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Ini Al-Hikam al 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersih hati. Jadi kalau untuk tubuh koba tibonya tergantung persiapan. Bahasanya bara wadah wa siapan. Gadang wadah wa gadang tibo. Ketek wadah wa ketek tibo. Nah, ibarat bola lampu. Kalau nya 10 watt nya pasangan, tentu cahayanya redup-redup untuk lampu lalu. Tapi ketika wa attaan 100 watt, maka tarangnya kan wadah namanya tuh. Nah, jadi sesuai persiapannya. Tapi kalau masalah hati itu tergantung dari barasiahnya. Nah, supaya wa dapat nur dari Allah, barasiah nanti ya. Tidak bisa aja sanglet membersihannya dong. Ya, jadi barasiahnya jo la ilaha illallah. Istighfar dulu. Nah, minta ampun wa Allah, kemudian wa isi jo la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada tempat demba gantuang kecuali Allah. Tidak ada tempat demba sandar kecuali Allah. Ala taisi nama Allah sadonya dalam ala berasiahnya tuh. Ya, Bu. Karena itu ada tuntunan, bersihkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Bayangkan ibu tuh, tidak boleh ada yang lain. Suami bolehlah mati indah, anak indah, harato indah, jabatan indah. Tidak boleh dalam hati. Bolehnya di mana? Di tangan, di luar. Karena nyo akan pergi ya Bu. Niscaya kami Allah akan mengisi, memenuhi dengan pengetahuan, pengertian, makrifat dan rahasia-rahasia keyakinan. Jadi makrifat kau tidak bisa ibu kajar. Tugas ibu bersih-bersih aja. Ya. Tahu ilmunya, supaya dapat makrifat bersih-bersih. Oh, dia kerajaan bersih-bersih. Ndak den iri lah itu. Ndak den sombong lah itu. Kayak gitu. Nah, ndak den dengki lah itu. Ndak den suuzon lah itu. Tuh ibu suuzon. Sangko burua. Pajalan orang di muka rumah. Lah kamalon nogo. Itu. Hah? Bau asoy nyo bare nampak ala di bau nya dari pakan ko. Lai jo mantun baru. Kalau lai jo bertu tanduk kumuah jo baru. Oto baru nyo kecil ibu dari malu pitihnya ko. Ya. Ya, dak mulia le ya.
Kalau nio hati wak bersih dilihat wak lihat itu karunia Allah. Alhamdulillah. Lai banyak tak bawa dinyo pulang dari pakan. Murah rasa kino. Alhamdulillah ya Allah. Cia anjolano. Kalau lama itu kita adalah bersih hati. Lewat orang di muka rumah uni singgahlah dulu. Minum kopi wak, minum air teh wak, kayak gitu. Senang hati wak. Bersih tuh, ya. Itu bedanya deh. Ya. Kalau udah makrifatullah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, ya. Niscaya kami Allah akan mengisi, memenuhi dengan pengertian, pengetahuan dan makrifat dan rahasia-rahasia keyakinan. Karena itu tiap-tiap warid pemberian karunia itu tergantung kepada wirid ayawak kerajuan. Apabila wirid itu timbul dari hati yang suci bersih, maka datangnya warid demikian terang bersih. Demikian pula bila warid itu tetap terus, maka wirid itu tetap terus, maka waridnya pun demikian tidak terhenti. Allah tidak jemu memberi sehingga kamu jemu beramal. Ibu punya wirid yang tak pernah ibu tinggal. Maka ibu dapat warid yang tak lo pernah diantian di Tuhan dah. Warid itu karunia Allah. Atu setiawa tak sama. Si A dibagia bagian niko, si B dibagia bagian niko, si C dibagia bagian niko. Andaikan sama, sewa bu tentu tak laku baju di pasar doh. Ya toh? Lamun dia anak TK sewa ya bu, baju seragam sewa taruh kan? Kan ada samo, makanya banyak ragi baju. Ya. Ya, baitullah ya, hati itu baitullah, sampai Allah memandang ya. Jadi untuk dapean ya nur cahaya Allah berasian hati. Untuk mendapean tubuh ibu sehat ya, senang ya. Yang di luar kok buat siapkan wadahnya. Contohnya ibu nio punya tenaga yang kuat, kayak gitu. Tugas ibu olahraga ibu. Ibu nio sehat, makan sehat ibu. Ibu nio segar, mandilah ibu. Itu wadah-wadahnya gitu. Ya. Oke. Itulah bu. Jadi ada istilahnya Mu'tazilah, Jabariyah. Aliran Mu'tazilah itu mengecekan bahasa. Ya, segala sesuatu kok tergantung dari usaha. Allah tuh menurian ayang wak kendai. Gitu. Tidak perlu yang lain itu tanda Mu'tazilah mengandalkan usaha. Salah enggak? Pasrahnya enggak do, tanda enggak do hatinya. Kalau siko kan dua-duanya bu. Kalau ahlu sunnah tuh kedua-duanya bu. Laku tubuh yo, hati yo. Nah. Kalau Jabariyah acanya pasrah ke Allah. Tak perlu usaha roh. Karena Allah ditentuan di Allah sedono. Itu salah aja bu. Yang betul tuh bu, kedua-duanya. Karena wak punya dua unsur, lahir jo batin. Jangan sampai salah. Ya, ibu-ibu tiba di rumah
Kalau ditetapkan Allah semua, Ibu ya. Rasaki lah ditetapkan dia duduk selisiko kalau rasaki dan kadet pai no kadet Jabariyah Ibu. Ya, kemudian Ibu dari pagi sampai ke pagi lo biswa bakarajo. Kalau dia ndak bakarajo rasaki dia ndak dapet Mu'tazilah Ibu. Tapi ketika Ibu pagi Ibu pergi bakarajo hasilnya ambo sarahan ke Allah. Baru kalau yang batuannya ya kedua-duanya namanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tuh mambik kedua-duanya usawiyo pasrahiyo. Paham ya Bu? Ya itu yang Bu kerajuan selemokoh usawiyo pasrahiyo loh kan gitu. Oke, kini wak lanjut ya Bu. Seorang yang lalai dalam tauhidnya bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut ketentuan takdir Allah. Jika pagi hari dia bingung apakah yang harus dia kerjakan, sedang seorang yang sempurna akal tauhidnya memikirkan apa yang akan ditakdirkan oleh Allah baginya hari itu. Itu gambarannya tadi. Kalau Jabariyah, tidak ada pikirannya dong, karena ketentuan Allah lah, itu ya. Nah, berarti masalah tauhidnya. Tapi tauhid yang benar, ini memikirkan, ya istilahnya apa yang akan terjadi takdir Allah di sore hari beko. Namanya nyo usahawan. Kalau nyo pagi kok berleha-leha ya Bu. Nah, berarti sore beko tentunya tidak dapat apa-apa. Itu bahasanya Bu. Nah, tapi kalau diusahanya pagi hari kok tentunya mendapatkan hasil di sore hari. Nah, tuh. Bu kok mengenai tauhid ya Bu. Memang pertama yang bergerak dalam hati pikiran tiap orang pada pagi hari menurut timbangan tauhid imannya kepada Allah. Maka orang yang lalai terhadap peraturan Allah dan kebijaksananya, ia bingung mengatur dirinya dan apa yang harus diperbuatnya hari itu. Sebaliknya yang sehat akal iman tauhidnya kepada Allah selalu teringat kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, maka ia dengan tenang hati menantikan apa yang akan diberikan Allah kepadanya hari itu. Jadi nyoba karajo pasrahnya tinggi. Tuh orang tandanya tauhidnya bana. Ini dia anggota gerak, ini bergerak. Gitu. Nah, ini dia pikiran, ini pikiran. Berarti nikmat yang dia Allah di pagunuannya. Umar bin Abdul Aziz berkata, kini aku tidak merasa kesenangan kecuali dalam ketentuan-ketentuan takdir Allah. Ya. Karena setelah bau sawo awak sarahan. Ya. Abu Muaz Mudyan radhiyallahu anhu berkata, usahakan dengan sungguh-sungguh bila dapat supaya hatimu tiap pagi dan sore menyerah bulat-bulat kepada Allah. Usaha lai, pasrah lai. Semoga Allah melihat kepadamu dengan pandangan rahmatnya. Niscaya termasuk orang bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau lah di jalan Allah Bu, insya Allah pagi kau tak bingung, tak jadi orang bingung waduh Bu. Jaleh saya nangka di kerajuan. Karena jago lalu tu yang kerajuan bau dua gitu. Mandi. Supaya ladu runtunan kerajuan. Ya. Di balik itu awak yakin ikut takdir Allah. Ikut sudah ketentuan Allah. Siapa yang melihat
Ya, kepada Allah tidak terlihat dirinya sendiri, dan siapa yang melihat pada dirinya sendiri tidak terlihat kepada Allah. Karena itu jika engkau menghadapi sesuatu hal, perhatikan hatimu kemana condongnya. Jika langsung kepada kekuatanmu, maka terputus dari Allah. Aden bisa, berarti Allah hilang. Aden bisa karena Allah hadir Allah. Allah lah yang ngarajon ko sadonyo tambah hadir Allah. Nah, gitu. Itu yang membedakan aku melihat Allah atau aku dilihat Allah. Ya, itu yang ihsan. Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Mana yang tinggi? Merasa melihat Allah. Ya, tidak bisa dong. Karena wujud Allah nak nampak dan merasa dilihat Allah. Paling minimalnya. Oke. Kalau masalah obat nanti kita bahas ya Bun. Ya. Dan jika langsung kepada kekuasaan Allah, berarti engkau yang telah sampai kepada Allah. Sedangkan alam ini semua dalam genggaman Allah, dan tiap pagi harus berdoa demikian. Ada awak pagi Bu, dia ada orang tiga punya Bu. Ada yang ya mengarajan sesuatu ingat Allah. Ada orang yang mengarajan sesuatu ingat diri. Ada yang sebelum yang ngarajan sesuatu nya merasa iko karajo Allah. Yang ketiga ko berarti nyolah sampai. Kalau yang merasa sadonya karajoko karena Allah itu nyo berjalan menuju Allah. Kalau yang merasa diri berarti nyo jauh dari Allah. Paham Ibu? Nah, maka berdoa lah nyo di pagi hari, ya Allah, aku berada di waktu pagi. Tiada menguasai diriku untuk kebaikan atau menolak bahaya, atau mati atau hidup atau bangkit sesudah mati, dan aku tidak dapat mengambil kecuali yang Engkau beri, dan tidak dapat menghindari sesuatu kecuali yang Engkau hindarkan. Ya Allah, pimpinlah aku kepada jalan yang Engkau ridhoi, baik dalam perkataan atau amal perbuatan, di dalam taat kepadamu. Sungguh Engkau yang besar karunia-Nya. Kok kan panjang doanya Bu? Boleh awak contoh Bu? Boleh. Pendek sih boleh aja Bu. Ya Allah, jadikanlah hamba ridho dengan takdirmu hariku. Nah, pendek padek ya Bu. Kalau tadi panjang, rancak iramanya Bu. Rancak. Senang menangan Bu, senang ya. Ya Allah, kini aku berada di waktu pagi. Tiada menguasai diriku untuk kebaikan atau menolak bahaya. Ya tak ada kuasa ada Bu. Atau mati atau hidup. Ya tak ada kuasa ada. Entah mati wak berkontai hidup ada tentu dewa pada Bu. Seperti naik patang naik bokar ya Bu. Pak, apakah Pak tahu siapa penumpang apa hariko? Enggak Bu. ya Bu. Nah, atau bangkit sesudah mati, enggak tahu ya Bu. Dan aku tidak dapat mengambil kecuali yang Engkau beri. Gitu Bu. Berarti apa yang wak ambil hariko itulah diberi Allah. Harus wak yakini itu ya Bu. Dan tidak dapat menghindari sesuatu kecuali yang Engkau hindarkan. Ya Allah, pimpinlah aku kepada jalan yang Engkau ridhoi, baik dalam perkataan. Nah, itu Bu.
dan amal perbuatan di dalam taat kepadamu. Sungguh engkau besar karunianya. Jadi ibu sedang bau dua tu, kan ibu ada kumua-kumua. Ya ada kumua-kumua, memarisia mulut. Berdoa lah ibu di saat itu. Ya Allah, ya jangan sampai mulut kau menyakiti hati orang. Jangan sampai ada yang tersinggung di mulut kau hari kau, ya Allah. Ya tu bu. Berdoa awak untuk itu ya bu. Karena takut awak ketika awak menyinggung orang bu. Nah, kasih awak kami minta maaf. Kok orangnya ada dekat awak, lailah kau minta maaf awak. Kadang minta maaf tu barik pulo ya bu. Lebih baik tidak memulai daripada memulai suatu yang buruk. Karena untuk menghapusnya barik. Ya. Nah, kok doa Abul Hasan As-Sijili yang punya buku kau ya bu. Boleh ibu contoh doa kau ya. Ya Allah, sungguh segala sesuatu ada di tanganmu dan tertutup daripadaku. Tak tahu awak. Sadu segala sesuatu ada di tangan Allah, tapi awak tertutup. Awak tak tahu. Dan aku tidak mengetahui apa yang harus aku pilih untuk diriku. Maka pilihkanlah apa yang baik bagiku, dan bawalah aku dalam hal yang amat baik, serta terpuji akibatnya dalam agama, dunia dan akhirat. Sungguh engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Panjang bu doanya. Nah, yang pendeknya bu, ya Allah atur selambo sekendak engkau. Selesai bu. Doanya bu, atur selambo sekendak engkau. Boleh ibu tambah, atur rezeki ambo ya Allah, aturlah kesehatan bo ya Allah, atur kesempatan bo ya Allah. Atur salah ya Allah. Rancak bu, itu nampal yang rancak. Tapi ibu berdoa, ya Allah murahkan rezeki bo, siain badan bo, elok je bu, elok. Tapi nio naik kelas yang kau pilih. Lebih baik pas serah. Jadi di pelajaran wak boleh memilih ya bu. Nio tetap di situ silakan. Nio naik kelas lebih baik, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati perasaan orang-orang ahli ibadat dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab. Nah, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Jadi kalau ahli ibadah ndak barajanya ilmu hakikat, baraja ilmu ibadah sen, barukunnya, bawajibnya, basunnahnya, bahukumnya, kayak gitu. Ndak fisiknya sih yang bekerja, hatinya ndak masuk. Ya. Risau aja hatinya bu, tetap risau hatinya. Lah sumbayangnya risau aja hatinya, lah puasanya risau aja hatinya, lah bersedekah risau aja hatinya. Ada orang model itu bu, banyak. Ya banyak bu. Nih, ada masalah, iyo, istighfar nih, kayak gitu. Sumbayang nih, jadi baca Al-Quran nih, jadi kayak gitu. Di kerajaannya, acehnya jawab, dah ya tenang hati deh. Ya lain malah itu. Lah dibawa sembahyang, ndak ya tenang hati. Lah dibawa berzikir, ndak ya tenang hati. Zikir ka zikir jo, sampai lu berangnya kawak ya. Lah itu, lah iya. Kau suruh zikir ka zikir. Lah jale apa lu ada paniang kan? Kenapa ndak?
berbuah kayaknya. Kok sesungguhnya Bu? Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati perasaan orang-orang kok ndak orang yang ndak beribadah kok Bu lah beribadahnya. Ahli ibadat malahan ahlinya tuh Bu dari segala sesuatu disebabkan karena mereka masih terhijab karena nyedak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Berarti perlu ndak dalam ibadah wak melihat Allah dulu. Minimal maraso dilihat Allah. Tiba ala cara melihat Allah yang aja. Kayak gitu ya Bu. Sedangkan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Ibu, mangko melihat Allah jangan pakai mato lah ya kau wah. Pakai mato batin ya Bu. Nah, ketika mato batin Ibu lah tarang lah melihat ya Bu, maka Ibu akan melihat Allah. Pertama yang akan Ibu lihat af'alnya. Kedua namanya. Ketiga sifat. Baru terakhir zat. Sampai di mana baru ambo sampai af'alnya alhamdulillah. Tapi harus beribadah harus merasa dilihat Allah atau melihat Allah. Tetapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, dilihat gunung nampak Allah, dilihat sungai nampak Allah, dilihat orang nampak Allah, pasti tidak akan risau hati terhadap segala sesuatu. Jadi itu selah kaki wak langkahan, rasuan, cubuan, ba'ala caranya ya Bu En melihat Allah tuh. Ketika Ibu melihat camin, Ibu rasuan, iyo yo. Ketika melihat camin berarti ambo yang dalam camin ta. Apa yang ambo kerajuan di kerajuannya pulau. Kemudian Ibu pindah ke tembok. Melihat Ibu ke tembok. Dan nampak Ibu lain. Tapi Ibu masih merasun melihat Ibu di situ. Karena yang ada di situ dekat tembok itu siapa? Ibu surang. Yang lain kan tidak ada roh. Ya Bu, jadi Ibu rasul-rasul mulai Ibu rasul. Tidak ada yang indah Allah muka bumi. Jadi apapun pasti ada Allah di situ. Jadi pas Ibu melihat gunung, iko bukti kebesaran Allah. Melihat sungai, Masya Allah. Ayah membuat air aku mengalir. Pasti ada kekuatan Allah. Jadi Allah yang nampak. Itu yang dimaksudnya Bu. Ahli ibadat ialah mereka yang bertakarub, mendekat kepada Allah dengan berbagai amal ibadat. Salahkah? Enggak. Ya Bu. Sedangkan zahid ialah orang yang bertakarub kepada Allah dengan jalan tawakal. Menyerah. Kedua-dua golongan itu selalu ingin menjauh dari sesama makhluk. Disebabkan mereka merasa bahwa makhluk itu hanya sebagai perintah dan merepotkan mereka. Hingga tidak dapat khusyuk tetap takarub kepada Allah. Tetapi sekiranya mereka lebih mendalam makrifat kepada Allah, tentu mereka tidak dapat terhalang oleh sesuatu apapun. Sebab Allah berada pada segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang melupakan dari Allah. Bahkan sebaliknya mengingatkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak Allah, tidak ada segala sesuatu yang tidak masuk urusan Allah. Kamapun engkau memandang, maka engkau akan lihat wajah Allah. Wajah Allah itu dalam artian ya Bu,
Wajah itu kan penampakan. Ketika wa'atan ko, apa kan punya mata? Enggak kan? Nah, penampakan namanya. Namanya ketika gunung berarti Allah menampakkan kekuasaannya, kadang. Ketika melihat anak mau tubuh kutu, wah Allah pun bisa membuat yang paling kecil kewujudnya. Bukan Allah tuh kutu bu, jangan bu salah loh. Ya bu, penampakan gitu bahala bahasanya bu. Ketika awak melihat zat Allah, ketika kita memahami sifat, af'al, nama Allah, itulah hakikatnya awak melihat zat Allah. Ya. Jadi kalau alun bisa melihat sifat, melihat nama, itu berarti awak jauh baru dari melihat zat Allah. Oke. Jadi itulah inti pelajaran Wak. Nah, baso ndak ada yang ndak kehendak Allah, ndak ada yang ndak kuasa Allah. Tugas Wak jalankan ya supaya Wak ndak menjadi Jabariyah. Ya Bu. Tugas Wak beribadah baru Wak pasrah. Ya Bu. Nah, kalau Wak pasrah namanya Jabariyah. Ibu tadi apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Lah bisa Ibu membedakan. Yang pertama. Lalu boleh Bu ya. Jadi Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Yo. Atau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sadonyo iko kehendak Allah, takdir Allah, tapi tetap berusaha menjalankan perintah Allah. Tapi kalau Qadariyah, kalau Mu'tazilah, ya segala sesuatu tuh karena usahanya. Sedangkan Jabariyah pasrah, dah perlu usaha doh karena lah takdir Allah. Jadi Ibu yang maya melihat afal Allah dengan mata lahir. Afal itu maksudnya perbuatan Allah. Ya, kita bisa melihat Allah dengan mata lahir kita. Ya. Jangan ke zat Allah dulu. Kita lihat ke af'al Allah dulu. Ibu akan diberi nanti sampai ke zat Allah kalau ibu melangkah dari af'al Allah. Jangan meloncek-loncek kecil orang. Kalau naik tangga, naiklah dari bawah dulu. Ya. Ketika ibu lah melatih diri untuk bisa melihat, kok nak perbuatan Allah, ko Allah buat, ko tumbuh-tumbuhan ko Allah buat, ko Allah buat, ko perbuatan Allah, dalam segala hal semua awak melihat itu perbuatan Allah, awak akan dinanyaan. Yang membuat awak nanya itu Allah sendiri, bukan awak. Itu intinya. Oke. Ya. Allah menyuruh engkau semasa hidup di dunia ini memperhatikan alam buatan Allah. Ya disuruhnya. Kalau orang Minang tuh kental benar, alam tak kambang jadi guru ya. Dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Jadi di dunia kok melihat dari af'alnya, dari sifatnya, dari namanya, wak nampak zatnya Allah. Tapi nanti di akhirat kesempurnaan zat Allah. Firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa yang di langit itu. Berapa wajah pada hari kiamat itu berseri-seri karena ia dapat melihat kepada Tuhannya. Di hari kiamat nanti
Ada orang yang bisa melihat Tuhannya, ada yang tidak. Siapa yang bisa melihat Tuhannya nanti di akhirat? Orang yang bisa melihat Tuhannya kini. Jadi syaratnya untuk bisa melihat Tuhan nanti di akhirat, Bu, harus bisa melihat Tuhan kini. Mulailah melihat Tuhan dari af'alnya. Lah bisa Ibu? Dari af'alnya? Melihat gunung takana Allah, itulah melihat af'al Allah tuh, Bu. Melihat sungai takana Allah, lah melihat Allah tuh. Melihat batang pokai takana Allah. Biasa kan wak melihat pokai kan takana Allah, waduh, Bu. Dia rancak mana buah pokai, wah. Kalau lah masaknya beko, yang takana di Ibu buat batang pokai, saya ndak takana di Ibu yang punya batang pokai. Itu maksudnya. Tapi kini ketika Ibu melihat padi yang takana di Ibu, Allah, subhanallah, masya Allah, itu yang keluar jadinya. Karena yang takana di Ibu, Allah. Ya. Penglihatan seorang hamba kepada Allah menurut apa yang dibukakan oleh Allah. Itu yang harus Ibu puan. Maka yang kecaan, dak Ibu yang membuatnya bisa melihat tu dok. Tapi Allah lah yang mengizinkan seseorang tu bisa melihat. Jadi kini latih Ibu melihat af'al Allah. Kan itu langkah awalnya. Kan sadonya lah nampak kok, Bu, ada batang pisang, ada iko gitu. Ibu arahan, oh iko perbuatan Allah, oh iko punya Allah, kekuasaan Allah, kok bukti apa? Ibu arahan sih ke situ. Ketika Ibu lah marah situ berarti Ibu memantaskan diri, Bu. Paham Ibu, memantaskan diri Ibu? Ketika Ibu memantaskan diri Ibu, Ibu akan naik kelas. Tapi Ibu tidak pernah nih memantaskan diri. Di mana datangnya naik kelas? Ibu tidak di lokal tuh do acaronya. Ibu dinayaan. Ibu tidak sekolah di SMA 2 tuh. Tiba-tiba nama Ibu bisa naik. Bisa, Bu? Daftar dulu di situ tahu Ibu. Daftar jadi murid dulu. Ketika Ibu daftar jadi murid di SMA 2, beko Ibu dari kelas 1 naik kelas 2. Tuh. Kini daftar dulu Ibu. Dari melihat Allah, dari af'alnya. Kan daftar Ibu tuh. Belajar Ibu untuk melihat Allah dari af'alnya. Lah terdaftar nama Ibu. Ibu lah mulai belajar melihat Allah. Kini hilang, besok timbua. Beko hilang, beko timbua ya itu baru. Kadang melihat papan tulis yang tak kenal di Ibu, terrefleks Ibu. Nah, melihat kambiang, apa kambiang? Itu kan berarti alun nampak dewa Allah di situ. Tapi ketika wala hati, apa kambiang yo, tapi yang punya apa kambiang kok Allah. Jadi ingat Ibu ke Allah, berarti Ibu lah masuk lokal tuh. Naik kelas enggak Ibu? Beko Ibu dilihat sifat-sifat ya. Itu caranya. Oke. Penglihatan seorang hamba kepada Allah menurut apa yang dibukakan oleh Allah, maka selama hidup di dunia Allah memperlihatkan kepada mereka kebesaran kekuasaannya, dan kelak di akhirat Allah membukakan hijab hingga langsung melihat zatnya. Jadi awak lihat di bumi kok kekuasaannya. Sudah Ibu melihat perbuatannya, sudah Ibu melihat sifatnya, sudah Ibu melihat nama-namanya. Beko Ibu diagih tuh kenikmatan melihat zat Allah. Tak bisa dicari tahu. Lah ketika orang melihat zat Allah, itulah ma'rifatullah. Makanya kalau lah ma'rifatullah, kalau ngecen ambolah ma'rifatullah berarti alunnya tuh Bu. Karena orang lah ma'rifatullah, orangnya lah diam, tidak ada kata, tidak ada suara. Yang bisa merasaninya, setiap awak kau tak sama. Karena ketika diungkapannya, tak bisa diterima orang. Itulah maknanya. Ya. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak sabar jika tidak melihat kepada Allah. Gitu. Pinginnya awak melihat Allah ya Bu. Maka Allah memperlihatkan kepadamu apa-apa yang asli buatan Allah. Bu, menurut Ibu batang pisang tu asli buatan Allah atau buatan orang Bu? Alah tu, kan lah dilihatnya yang asli tu Bu. Lah bisa orang baik gunung Bu. Jadi Bu payah melihat tunggak kok melihat Allah, lihat yang asli-asli itu maksudnya.
Kan ketika ibu melihat lamari, pak tukang buek cik ibu kan, nak nampak di ibu Allah. Jadi apa yang ibu lihat batang kayu, lamari ku dari kayu. Ketika ibu melihat kayu, ingatlah Allah. Sayang Allah kawak bu, sayang bana bu. Tak bisa yang mudah kuat. Rumput itu sia tukang buek tu. Ibu. Apa ni ibu siangi besoknya tumbuh ya balik ya. Dapat turo-turo ibu kepatang di siangi baru hati bolonnya balik. Karena ndak menurut kandak ibu dah. Menurut ibu jangan tumbuh hanya lah ya. Yang tumbuh bawang saja rumput tak usah tumbuh aja ibu. Boroton saja. Boroton saja. Apakah orang yang selalu iri dengki dengan orang lain, apakah itu termasuk? Semuanya perbuatan Allah bu, tapi kesalahan awak yang memilih itu. Allah agi iri, ada Allah magia senang hati. Harusnya awak pilih senang hati, bukan iri. Ketika awak memilih iri, itu kesalahan awak. Ketika awak menjadi orang yang beriman, awak akan ngaku, ya Allah ampuni ya bu. Ketika ambo iri, kayak gitu, engkau dah boleh kau dah. Tambik dia yang tak boleh dia engkau ampuni aku mbo, maka Allah langsung ampuni ibu. Tapi ketika ibu mengecekan, ambo iri kan memang takdir engkau. Kayak gitu, berarti yang ibu salahkan Allah atau ikut kan memang sifat ambo. Kayak gitu. Maka yang ibu salahkan Allah. Ketika ibu menyalahkan Allah, ibu tak diliri Allah, maka ibu akan ditinggalkan Allah. Celaka ndak waktu bu. Tapi ketika menyadari itu wak tersalah, wak aku itu salah wak, kan itu hukumnya Adam dan setan. Ya bu, ketika ngaku tuh ibu jadi Adam. Ketika menyalahkan takdir Allah berarti ibu jadi setan waktu itu. Gitu ibu pilih jadi setan atau jadi Adam? Tuh kalau jadi Adam ngaku salah ibu salah, minta ampun. Pas ada sombong di hati, ya. Astagfirullahalazim ya Allah, sombong kepakaian engkau, ampun ya Allah, aku hamba engkau khalik, tak mungkin ambo pakai pakaian engkau dah, ampun ya Allah, diampuni bu. Itu syaratnya bu. Tersalah wak minta ampun. Kata Allah siapa yang salah minta ampun maka ambo ampuni. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, betul itu. Kerinduan yang berupa ingin melihat kepada Allah itu termasuk karunia yang besar dari Allah. Yulah ibu rindu untuk melihat Allah. Ada orang tak rindu, tapi ketika ibu dapat rindu melihat Allah, syukuri itu bu. Karena itu nikmat terbesar. Rindu ibu melihat presiden sen, suatu kebahagiaan kan. Rindu ibu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen, kebahagiaan. Rindu ibu melihat Pak Gubernur, kebahagiaannya gitu. Ini termasuk makam ihsan. Makanya ihsan tuh merasa melihat Allah atau dilihat Allah. Jadi makam ihsan tuh kan ada iman, Islam, ihsan. Sebelum ibu beriman bu, harus ihsan ko dulu. Ketika ibu lama lihat Allah atau merasa dilihat Allah, maka timbullah iman di hati ibu. Tiba iman di hati ibu, kemudian baru ibu nio ibadah. Gitu. Mengabdi ibadah tuh abdi, mengabdi. Yang disuruh dan kerajaan ya Allah karena dia beriman ke engkau. Maka istilahnya 165 itu nambah tua. Tapi awak yang kerajaan selama kau 561. Sembayang lah kau, puasa lah kau. Itu dia suruh orang tua dulu ya bu. Tapi iman awak alun kokoh atau iman awak ke emak awak baru
Ketika mak wak melihat wak sembayang wak. Mak wak tak melihat wak tak sembayang wak dah. Karena mak wak bisa hilang kan. Ya bu. Tapi Allah bisa hilang bu. Tak. Yalah ibu begitu dulu. Dulu ya begitu. Puasa balik papan. Orang telengah Awak makan. makan. Kini ibaratnya awak memeloi rumah buruak kau nyebut. Rumah kau lah jadi. Yalah jadi kau. Lah 50 alu mua awak. Lah 60 alu mua. Lah 40 alu mua. Dik barang mua. Wah 37 ah. Kan gitulah kapalo 3 kate mua. Dan yakin yang nonton kau pun dah ada yang 5 balik ke bawah mungkin. Ya. 5 balik terbalik sih mungkin ya. Sampai kini ditanyaan, alah mali Allah. Ba iman sebenarnya. Ibu ba caranya bekerja. Mengabdi kepada seseorang. Saya bu orangnya dah ibu lihat. Pasti ibu lihat dulu. Ibu bekerja di rumah Sianu. Di kantor Sianu. Di kantor pemerintah. Kayak gitu bu. Ada tak bosnya situ bu? Besar apa nak ibu je bosnya? Atau ibu Karajo, di mana En Karajo? Di rumah sakit Amak Mutar, siapa direkturnya? Antahlah. Lima itu bu. Tapi kalau ditanya, tentu tahu, ya bu. Siapa kepala ruangannya? Antahlah. Jadi siapa yang menyuruh nih Angger? Tidak tahu, gitu. Lucu enggak? Aneh enggak? Harusnya tahu siapa yang menyuruh, ya bu. Kenal dulu yang menyuruh. Baru wak nio disuruh. Ketika wak kenal, wak disuruh. Kerajo elok ndak? Takut ndak wak tersalah jadinya? Kalau ndak tahu wak, makanya ibadah wak asal-asalan. Maka salah kok ibadah wak asal-asalan bu. Karena wak ndak kenal kasih wak menyembah. Yang wak tahu tulisan Alif lam lam ha. Allah. Ya bu. Yang awak tahu dulu kan itu sih ya bu. Malahan kadang sembahyang yang awak bayang Allah. Jadi awak menambah nama ya bu. Menyembah tulisan. Seperti ibu Nio Joen. Ibu buat tulisan tu di dalam di karate N. Apakah N tibonyo? Atau bisa nolong ibu yang tertulis tuh? Enggak. Tuh. Jadi naik kelas ya bu. — 64 ya. Oh kalau mau naik kelas, kalau kita terzolimi ya maafkan ya dan doakan karena di waktu kita terzolimi itu doa kita makbul. Makasih. Jadi kalau dikaji wak, pelajaran wak, ya, ketika wak terzolimi, langkahnya cuma satu, tak ada yang lain. Maafkan, doakan. Karena ketika ibu mendoakannya, ya, besok ibu tak dizoliminya lah doh. Doaan ya Allah, ambo maafkannya. Jadikanlah orang elok. Kan doa ada bu, karena ketika ibu dizalimi doa ibu makbul. Jadi kan orang elok, mudahkan rezekinya, siain badannya. Ya bu, berani tak ibu doa tuh? Kalau berani ibu mendoakan pada itu tanda hati ibu lah berhasil. Orang tuh menjolimi bu, kini ibu doa nih untuk elok-elok, berarti berhasil enggak ibu? Tapi biasanya kalau orang menjalimi amat iyalah kau, ya bu. Itu tanda alun bara Jawa itu. Kini wak nio berasi hati wak. Saat wak dizalimi itu maafkan, doakan. Oke, kembalikan ke Allah. Tapi sakit mana nih ndak tertahankan sakitnya. Kayak gitu. Kalau berani ibu
Ya Allah, cukuplah engkau menjadi pembalasnya. Atuh gawat tuh Bu. Biasanya orang yang menzalimi Ibu kelepar-kelepar nya tuh Bu. Tuh Ibu. Nah, cukuplah engkau sebagai pembalasnya. Kalau Allah yang membalasnya, nauzubillah Bu. Jadi hati-hati Ibu ya. Jadi hati-hati Ibu dengan orang yang terzalimi. Kok pertanyaan Bu? Makanya wak jawe. Bagaimana mengenal Allah itu Bu N-nya udah berkali-kali kita ulang-ulang kajinya ya. Nah, kenali dari afalnya, kenali dari sifatnya, kenali dari namanya ya. Akhirnya kita bisa kenal dari zatnya ya. Itu pelajarannya bertahap. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita belajar sifat 20. Ini ibu-ibu ini udah belajar sifat 20 di sini ya. Bagi bunda atau teman-teman yang belum belajar sifat 20 boleh bolak-balik pelajaran tentang sifat 20. Karena intinya kita belajar tasawuf ini berdasarkan pada sifat 20. Karena kalau kita mau Allah yang hadir, maka kita yang tidak hadir. Itu la qadirun, la muridun, la ilmun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun bihaqi illallah. Ya, itu intinya. Oke. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, ya mudah jemu Bu. Mudah muak. Maka Allah membuat bermacam-macam cara taat. Ikulah lain. Nah, kon materi yang akan datang sila ya Bu. Nah, karena beda dari yang tadi. Kalau tadi tentang hati Wak ya. Nah, awak mendake ke Allah. Awak mengenal Allah ya Bu. Nah, kalau ibu nia selamai, ibu harus tetap mempergunakan tubuh ibu ya dan hati ibu kedua-duanya. Jadi ketika hati ibu lah bersama Allah gitu, ibu tak sembahyang lagi atau salah jo. Ya. Sembahyang kan mengingat Allah Bu En. Iyo, itu secara hakikat salatlah untuk mengingatku. Rukuk sujudnya jangan ditinggal. Tetap rukuk sujud. Tapi kok ibu menangan tetap rukuk sujud itu tak tagak wan. Tetap tagak ibu. Jangan sekaret-sekaret ibu menangan. Silakan Bu. Oke, nah itu aja pelajaran kita pagi hari ini ya. Insya Allah esok hari kita sambung dengan bab yang lainnya. Kita berdoa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah Engkau telah ampunkan dosa kami hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah ya Allah Engkau telah ampunkan dosa ibu dan bapak kami, ibu dan bapak mertua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami karena Engkau. Alhamdulillah ya Allah Engkau telah ampunkan dosa suami kami, dosa anak keturunan kami, dosa saudara dan saudari kami, dosa tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah ya Allah Engkau kuatkan hujah kami, tinggikan derajat kami, tutup aib kami, kabulkan doa kami, izinkan kami untuk banyak mengingat-Mu, banyak mensyukuri nikmat-Mu, taat dan patuh kepadamu. Alhamdulillah ya Allah Engkau beri kami taufik dan hidayah serta ma'unah-Mu. Alhamdulillah ya Allah Engkau beri keluarga kami taufik dan hidayah serta ma'unah-Mu. Alhamdulillah ya Allah Engkau pertemukan kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kehadirannya, terima kasih hadiahnya. Hah?
Oh Nien enggak boleh, yang lain boleh. Karena Nien tadi keluar kan. Yang ibu-ibu boleh. Oke Bun. Ya, jadi kalau hari Jumat ini kalau hari Jumat itu agak terlambat mulainya. Nah tadi kayak subuh kan udah mulai terlambat subuh. Jadi akhirnya sholat subuh imam baca sajadah, surat sajadah ya. Jadi lama. Nah, akhirnya baru sudah jam 6 kurang 5 baru kita mulai. Oh nikahnya tetap sah ya. Jadi kita nikah dengan orang fasik namanya. Dia yang mempertanggungjawabkan urusannya dengan Tuhannya. Bukan zina, ini salah ya. Kadang ada orang mengatakan kalau suami kita tidak sholat itu sama kita berzina samanya, enggak ya Bu. Nah, itu lain pasal ya. Dia mempertanggungjawabkan dengan kerjanya. Kalau dia nggak sholat dia akan menanggung akibatnya nanti. Ya silakan diamalkan. Memang pelajaran ini harus diamalkan Bu. Untuk ma'rifatullah, khusus untuk ilmu ma'rifatullah, bukan yang Bu En ini sampaikan itu yang ma'rifatullah, bukan. Tapi ketika ibu mempraktekkan, ibu merasakan sendiri, itulah ma'rifatullah ya. Ya, karena kalau hari Jumat, tapi kalau besok Sabtu, insya Allah kalau tidak ada halangan, Bu En live-nya ya 5:30 lewat 10 paling lama, atau lewat 7, lewat 5 gitu. Jadi kalau hari Jumat sabar aja ya, kapan baru mulai itu. Tapi Jumat besok itu kita belajar fikih sama anak Bu En. Oke Bun, sebenarnya Bu En mau live sering, tapi kegiatan masih sibuk ya. Karena Bu En bukan ngaji aja kerjaannya, selain bidan juga ada usaha yang harus dijalankan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita tetap berusaha dan juga kita berbagi gitu. Jadi semuanya kita kerjakan. Yang penting niatnya mencari ridha Allah, menyampaikan apa yang disuruh Allah. Bu En rasa tidak ada yang kebetulan ya, karena dunia ini udah diatur semua, harus kita yakini ya. Siapa yang dipertemukan, siapa yang dijauhkan, itu udah ditetapkan Allah. Kita yang dipertemukan dalam mencari rahmat Allah, ridha Allah, insya Allah Allah meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, semuanya. Ya zikirnya terserah, zikir apa saja boleh. Kayak pagi kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh. Apa tuh zikir pendek di yang udah biasa-biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita, boleh. Terserah aja Bu. Jadi apa aja yang bisa menjadikan wirid tak terhentikan, nah itulah istilahnya. Kayak kalau Bu En misalnya setiap habis maghrib itu wiridnya ya, setiap maghrib habis maghrib itu wiridnya baca surat-surat tertentu misalnya. Nah itu diazamkan ya, ditetapkan, itu nanti akan menjadi warid. Nah, atau pagi ini setelah subuh mungkin baca Al-Fatihah atau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum gitu. Yang mana ibu merasa senang, tidak masalah. Si A beda ambilnya, si B beda ambilnya, terserah. Enggak, semoga Allah ridho ya. Live-nya mana yang dapat itulah ilmu yang diridhoi Allah kali itu.
ketika ibu tertinggal gitu Bu, belajar kita untuk jangan ada kayak gitu, waduh kok nggak enak saya tertinggal dalam pelajaran gitu. Kan waktu itu otomatis gitu. Kemudian belajar untuk mengembalikan ke Allah, semuanya izin Allah, gitu. Pasti tenang hatinya. Boleh Bu Just Nimar ya, boleh. Bu En bukan di Padang. Bu En di Kapas Panji Bukit Tinggi, sebelum masuk kota Bukit Tinggi, sebelum Jambu Air. Nanti kalau memang arahnya ke Bukit Tinggi, nanti minta Sherlock aja rumah Bu En. Yang di Padang Panjang Bu En nggak tahu jamaah apa ya. Kalau Bu En mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi bunda semua ya yang mau belajar gitu. Yang penting pelajarannya mendekatkan kita kepada Allah dan tidak membenci siapapun, baik pemerintah tak dibenci, sesama muslim tak dibenci, non muslim juga tak dibenci gitu, karena itu ajaran Rasulullah. Rasulullah tak membenci siapapun ya, karena Allah juga menunjukkan tidak ada yang dibenci Allah, semuanya disayang gitu, dengan porsinya masing-masing ya. Kalau amalan untuk anak untuk lebih baik itu Bu, itu selain Ibu doakan gitu ya, Ibu perbaiki diri Ibu dan Ibu akui ada kesalahan yang menyebabkan anak Ibu menurut Ibu kurang baik. Jadi kenapa anak saya suka jawab gitu, berarti ada di Ibu itu. Ibu belajar untuk memperbaiki diri Ibu karena anak itu cerminan Ibu. Ketika Ibu belajar untuk membersihkan diri Ibu, insya Allah anak Ibu akan bersih sendiri gitu, karena dia cerminan Ibu. Boleh, ya salawat boleh, tapi gini, setiap segala sesuatu, misal di rumah Ibu, kan di rumah Ibu ada lemari, ada kursi, ada jendela, ada pintu, ada apa, Ibu harus variasi. Bolehkah selawat aja? Boleh, tapi sebaiknya memang Ibu variasi ya, karena nggak tentu kita mana yang membawakan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau Ibu merasa salawat lebih membuat Ibu dekat kepada Allah, perbanyak salawatnya gitu. Sedekah itu zikir juga ya, sholat zikir juga, baca Al-Quran zikir juga, tidak ada yang tidak zikir. Zikir itu artinya ingat. Jadi ketika Ibu masak pun jadi zikir Bu. Ketika Ibu masak ya, Ibu masak tapi Ibu ingat Allah. Ada Ibu ketika Ibu baca Al-Quran Ibu udah ingat Allah, lebih baik Ibu yang masak mengingat Allah daripada Ibu baca Al-Quran tidak ingat Allah. Itu makanya yang intinya itu ingat Allahnya dalam perbuatan baik. Kadang Bu En kalau pagi ini kan teman-teman ada yang mau kerja ya, yang siap-siap mau kerja silakan gitu ya. Kadang Bu En punya waktu, makanya Bu En lebih leha. Kalau di majelis di surau Bu En ini ibu-ibunya mau terdesak semua. Tapi ada yang majelis kayak di Kapas Panji itu kadang 8:30 Bu En baru pulang, jam 8 atau 7:30 paling cepat. Ada aja yang curhat ya, mak-mak lah ya. Kalau mak-mak nih suka curhat, salahkah? Tidak, lebih baik curhat daripada kita pendam sendiri. Tapi curhatnya harusnya ke tempat yang pas ya,
Jangan sembarang orang dijurhatin ya. Nanti kalau semua orang dijurhatin, yang celaka kita juga ya. Gini, ketika Umi merasa Umi yang mendidik anak, maka terasa berat. Jadi serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan anakku. Nah gitu. Latih diri Umi setiap paginya gini. Allah, Engkau titipkan seorang anak kepadaku, maka kutitipkan kembali untuk mendidiknya ya Allah. Memang mulut Umi juga yang mendidik, tapi udah campur tangan Allah. Kutitipkan kembali kepadamu karena aku tak bisa mendidiknya ya Allah. Ini pelajaran apa ya? Perbedaan orang hamil sama kista. Kalau hamil ada jantung anaknya ya Bu, kalau kista tidak ada ya. Ya boleh, yang mau kerja silakan. Tadi ada pertanyaan tentang kesehatan ya. Tentang sakit mah ya, minum obat dokter saya takut, apalagi saya dikasih antibiotik ya. Banyak ya, ada herbal yang bisa ya, salah satunya boleh ya Bu. Takut minum obat itu caranya bisa jadi dengan memejamkan mata atau mencampurkan obat dengan sesuatu minuman yang lain. Kayak British Propolis itu bukan tok antibiotiknya gitu ya Bu. Jadi Ibu coba memakannya untuk imun itu. Dia memang ada antibiotiknya, antioksidannya, antiinflamasinya, antivirusnya. Nah, jadi kerjanya alam ya. Nah, tapi kalau infeksi yang sito atau sedang meradang, itu sebaiknya Ibu makan obat dari dokter ya. Yang berdosa dia, kita nggak ada dosanya ya. Ibu kalau ada suaminya yang tidak sholat, itu lebih baik Ibu memperbaiki sholat Ibu. Biarkan dia mau sholat atau enggak, Ibu enggak usah diingatkan sekali nggak mau, diingatkan 2 kali nggak mau, diingatkan 3 kali nggak mau, serahkan aja sama Allah. Tugas Ibu memperbaiki sholat Ibu. Iko kini pagi ko Bu En di surau inyak jerasit di samping rumah Bu En. Ya. Ko surau di samping klinik Bu En ada surau ya. Kalau besok Bu En di Kapas Panji, di Masjid Jami Kapas Panji. Ada lagi? Assalamualaikum Razak Bu, saya dilema dengan anak lelaki remaja dinasihati katanya kita marah. Itu kan karena pandangan anak-anak ketika kita menasihati itu pasti marah gitu. Jadi sebaiknya kalau anak remaja itu jadilah temannya. Jadi seakan-akan kita masuk ke dunianya gitu ya Bu. Jadikan teman. Perlahan-perlahan kita mencontohkan bagaimana seorang remaja ya bersikap. Itu insya Allah dia menjadikan suri teladan. Jadi dia pulang dari sekolah, dia akan bertanya, Bu, kalau gini teman saya kayak gini, karena dia merasa kita temannya. Tapi kalau dia merasa kita adalah seseorang yang suka memerintah, suka mengatur, dia akan menjauh dari kita gitu. Anak laki-laki itu sebaiknya ayahnya yang mendidiknya ya, karena di usia remaja itu dia akan mencari peran yang sejati. Laki-laki akan mencari peran seorang ayah, dan perempuan mencari peran seorang ibu gitu.
Ya, bermesraan dengan penyakit itu Bun tidak lain karena hati kita udah persiapkan, tidak ada yang tidak dari Allah. Nah, jadi iman kepada takdir juga kuncinya. Jadi latih diri untuk mengimani takdir Allah tidak pernah salah. Nah gitu. Ketika kita mengimani itu, insya Allah penyakit itu tidak memberatkan untuk kita. Sebenarnya rasa takut atau fobia itu untuk menghilangkannya memang harus dilakukan. Mungkin melihat tablet yang besar takut, jadi boleh dihancurkan atau diperkecil gitu. Atau karena melihatnya kita takut, masukkan ke dalam pisang. Ya, jadi yang kita lihat cuma pisangnya. Jadi banyak cara, ya. Bukan. Maksudnya takut mau makan obat gitu kan, apakah itu termasuk ragu kepada Allah? Gini, kita pilah-pilah ya. Sebenarnya kita takut dari selain Allah itu memang keimanan kita yang ditanya. Nah, tapi untuk mencapai tidak ada yang kita takutkan kecuali Allah. Nah, itu Allah sendiri yang membuat kita bisa. Yang penting ketika kita ragu, kita belajar menghilangkan keraguan, karena keraguan tuh ragu-ragu itu adalah setan. Menghilangkan ragu tersebut dengan perlahan-lahan ibu meyakini tidak ada yang tidak menjadi urusan Allah gitu. Karena secara totalitas bukan sulit ya, tapi Allah juga menyuruh kita bertahap gitu. Bu En tidak mau mengatakan apakah itu termasuk ragu kepada Allah ya, gitu. Asal was-was berarti ragu ya, Bu. Was-was itu pekerjaan setan, berarti memang jauh kita dari Allah, itu jawabannya. Nah, tapi kita untuk memponis kan Allah tak begitu caranya. Allah memberitahunya dengan kasih sayang. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita berbenah-benah atau memperbaiki diri. Oke. Bun, kalau nggak ada lagi kita akhiri ya, karena udah lewat jam 7. Oke, kita juga mau beraktivitas ya yang lain, apalagi hari Jumat ya. Salam bahagia untuk hari Jumat ini, terutama bapak-bapak, ini Jumat adalah hari rayanya ya, bergembiralah di hari Jumat ya. Cepat-cepatlah ke masjid karena ini ibaratnya kalau hari raya berarti Id ya, sholat Id, nah, yang ada khutbahnya. Jadi cepat, siapa yang paling cepat itu kan yang paling mulia untuk sholat Jumat. Ngapain kita di masjid? Banyak yang harus kita kerjakan, yaitu beristighfar ya, berzikir, baca Al-Quran, sholat sunat atau banyak. Jadi hari lain mungkin kita tidak bisa, tapi Jumat kita usahakan. Terutama yang udah pensiun ya, udah nggak kerja lagi, waktunya sudah banyak untuk bisa mendekat kepada Allah. Manfaatkan hari Jumat ini, jadikan wirid-wirid tertentu di hari Jumat. Salawatnya biasanya 100 sehari, hari Jumat dikhususkan sampai 1000 kayak gitu. Oke ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.